Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semuanya, jumpa kembali di channel Irama Widya. Sebelum kita mulai membahas soal, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Tulis komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan. Nah, dalam rangka mempersiapkan penilaian akhir semester di akhir tahun ini, kamu harus sering berlatih nih mengerjakan contoh soalnya dari sekarang, agar kamu bisa semakin percaya diri ketika hari H nanti. Oke, lanjut aja ya. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal penilaian akhir semester Bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Yuk kita langsung lihat soal yang pertama. Nomor 1. Soalnya meminta kita untuk melengkapi kalimat. Dilihat sekilas dari pilihan jawabannya, soal ini tentang pronoun atau kata ganti orang. Nah, kita baca baik-baik kalimatnya ya. Couldn't think of any reasons to defend bla bla bla. Artinya, tidak bisa memikirkan satu alasan pun untuk membela titik-titik. Kita bisa coba satu persatu nih yang paling masuk akal dan bermakna. Kalau kita pakai pilihan yang C, he dan himself, maka kalimat itu jadi he couldn't think of any reasons to defend himself. Yang artinya, dia tidak bisa memikirkan satu alasan pun untuk membela dirinya sendiri. Nah, kalimat ini sudah bermakna kan? Jadi, jawaban yang benar yaitu yang C. Lanjut ke nomor 2. Di nomor ini, kita diminta untuk mencari kalimat yang tidak tepat secara gramatika. Coba kita baca kalimatnya satu persatu. Kalimat pertama, those are my father's cars. Those adalah determiner untuk kata benda jamak ya. To be-nya udah bener pakai are. Dan kata bendanya juga udah benar, cars, jamak juga. Jadi kalimat ini benar. Nah, kita bisa mengeliminasi pilihan yang ada kalimat pertama, yaitu opsi A dan C. Karena ini benar ya, dan yang dicari itu yang salah. Lanjut ke kalimat kedua. This is 3 novel you've borrowed from the library. This digunakan sebagai determiner kata benda tunggal, tapi di sini ditulis 3 novel. Yang berarti lebih dari satu. Harusnya pakai these are the novels, bukan novel aja. Jadi pilihan nomor 2 salah ya. Yang ini, yang D. Dari sini kita udah bisa langsung milih D sebagai jawabannya. Mudah kan? Lanjut ke nomor 3. Di soal ini, kita diminta untuk memilih pasangan, ungkapan memuji, dan responsnya yang paling tepat. Kita lihat kalimatnya satu persatu. Kalimat pertama, you're such an awesome girl. Artinya kamu gadis yang sangat baik atau menyenangkan. Ini pujian ya. Yang kedua, what a nice skirt you're wearing. Rok kamu bagus banget. Ini juga pujian. Yang ketiga, no thanks. Tidak terima kasih. Ini biasanya dipakai untuk menolak undangan, saran, atau tawaran. Ini berarti sama sekali bukan ungkapan yang diminta soalnya, yaitu pujian dan responsnya. Nah, yang keempat, I'm glad you think so. Aku senang sekali kamu berpikir seperti itu. Ini bisa menjadi respons atas suatu pujian. Jadi, pasangan ungkapan pujian dan responnya yang mana nih? Yaitu kalimat 2 dan 4 yang pilihan A. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kali ini soalnya dialog nih. Ada Indri sama Nana. Indri mengatakan, what are you going to do this weekend, Nana? Indri nanyain rencana Nana akhir pekan ini. Nana jawab, I'm going to go to the cinema to watch a film. Aku mau ke bioskop nonton film. Pertanyaannya,
Kalau diartikan yaitu dari dialog itu kita tahu bahwa Nana bla bla bla. Ini pertanyaannya masih gampang banget ya karena nanyain hal yang tertulis. Di opsi terakhir disebutin Nana is going to the cinema this weekend. Yang artinya Nana mau pergi ke bioskop akhir pekan ini. Ini sesuai dengan dialognya ya. Ada this weekend dan to the cinema to watch a film. Jadi kesimpulannya yang Nana mau pergi ke bioskop akhir pekan ini. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, kita lihat ya, ada text announcement. Biasanya untuk soal reading kayak gini, kita baca dulu soalnya biar pas baca kita bisa lebih fokus. Kita lihat soalnya. Ada nomor 5. Who is the sender of the announcement? Siapa yang ngirim atau membuat pengumuman tersebut? Kita lihat di pengumumannya sekarang ya. Di paling atas ada tulisan United of Greater New Orleans, Collaborative of 89 Agencies. Ini kalau di pengumuman resmi biasanya jadi logo si pembuat pengumuman. Jadi jawaban yang benar adalah lembaga United ini. Jawabannya yaitu yang B ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, masih dari teks yang sama. According to the text, United is an NGO or non-governmental organization that helps bla bla bla. Artinya, United adalah lembaga swadaya masyarakat yang membantu titik-titik. Kita lihat lagi teksnya. Di bawah nama lembaganya ditulis Celebrating 20 years of partnerships helping people out of homelessness. Kata kuncinya yaitu helping. Helps di sini. Nah, kalimat ini diartiin merayakan 20 tahun kerjasama membantu orang yang tidak punya rumah, homelessness, atau tunawisma. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C, homeless people. Next, ke nomor 7. Who is Nan Roman? Siapa itu Nan Roman? Kita cek lagi ke teksnya ya. Di baris ke-10, nah ada Nan Roman. Kita bisa nemuin Nan Roman. Di atasnya ada keterangan keynote speech. Keynote speech by, yang artinya pidato utama oleh. Dari sini kita tahu nih bahwa Nan Roman adalah orang yang akan memberikan pidato utama atau keynote speaker. Oke. Next lagi, ke nomor 8. Di nomor ini ada klausa yang digaris bawahi ya, di sini. Pertanyaannya, from the underlined words, we may conclude that the groceries, bla bla bla. Artinya, dari kata-kata yang digaris bawahi, kita dapat menyimpulkan bahwa bahan makanan titik-titik. Oke, sekarang kita baca kalimat fullnya. As the groceries were sent an hour ago, they should have been here by now. Klausa pertama, as the groceries were sent, pakai simple past tense. Klausa kedua, pakai pola should have verb 3. Pola ini biasanya menyatakan bahwa sesuatu seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya tidak. Jadi, maksud dari they should have been here by now adalah seharusnya si bahan makanan, si groceries itu harusnya sudah sampai di rumah, tapi ternyata belum. Dari kelima opsi yang menyatakan bahwa si bahan makanan belum sampai adalah opsi C, have not arrived yet, belum sampai. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 9. Kelihatannya soal ini meminta kita untuk melengkapi dialog. Kita pahami dulu konteks dialognya ya. A mengatakan, I'm tired of watching that movie. There is too much violence. Yang artinya, aku capek nih nonton film itu, banyak banget kekerasannya. B pun membalas, I agree, aku setuju. Kalimat berikutnya dari si B ini diakhiri dengan tanda tanya nih. Berarti titik-titik itu harus diisi dengan yang memiliki pola kalimat tanya. Dari kelima opsi yang memiliki pola kalimat tanya yaitu opsi B, C, dan E. Kita coba satu persatu. Mana yang
secara konteks dan gramatika paling tepat untuk melengkapi dialog itu. Yang B, would we rather to change the channel? Secara gramatika, would rather biasanya diikuti dengan infinitive. Apa sih infinitive itu? Infinitive itu kata kerja dasar yang tidak memakai to. Sementara itu di sini ada would we rather dilanjutin dengan to change, ada to-nya. Berarti ini bukan infinitive dan secara gramatika berarti salah ya. Kita lihat yang E sekarang. Had I better change the channel? Ini bisa digunakan untuk menanyakan pendapat. Dan secara gramatika bisa juga digunakan untuk melengkapi dialog tersebut. Akan tetapi kita lihat konteksnya. Percakapan ini tentang kehidupan sehari-hari ya, tentang film. Kayaknya ngobrol dengan temennya kan. Jadi ini lebih ke percakapan yang informal. Sedangkan had I better change bla 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 itu biasanya digunakan untuk situasi yang formal. Jadi kita bisa eliminasi pilihan ini juga. Yang terakhir yang tersisa yaitu pilihan D. Should I change the channel? Should memang bisa digunakan untuk menanyakan dan memberi pendapat. Yang kalau diartikan, haruskah aku memindahkan channelnya? Ini juga sesuai dengan konteksnya, yaitu si A sudah tidak mau, sudah muak menonton film yang sedang mereka tonton. Jadi si B meminta pendapat si A, haruskah ia mengubah channelnya agar mereka nggak usah melihat film yang tadi. Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan D. Lanjut ke nomor 10. Nomor ini pun mirip sama yang sebelumnya ya, yaitu melengkapi dialog dengan grammar yang tepat. Seperti biasa, kita lihat konteks dialognya dulu. Si A bilang, "My car was stolen from the garage, and I don't know if I can buy another one." Mobilku dicuri dari garasi, dan aku nggak tahu apa aku bisa beli lagi yang baru atau enggak. Kita harus mencari tahu tanggapan yang paling tepat secara konteks dan gramatika. Kita coba satu persatu. Yang A, you should insure it. Kamu harus mengasuransikannya. Ini udah nggak mungkin karena mobilnya pun udah nggak ada kan. Jadi nggak bisa kita pakai yang A. Kita coret yang A. Yang B, you should be insured. Pakai pasif, yang berarti kalau diartiin jadinya kamu harus diasuransikan, sedangkan konteksnya adalah mobil, yang harusnya diasuransikan itu mobil, bukan yang punyanya. Jadi ini juga bisa dicoret. Yang C, you should be insuring juga kurang tepat karena berarti kamu seharusnya saat ini sedang mengasuransikannya, yang lagi-lagi nggak mungkin karena mobilnya juga sudah hilang. Next, yang E, you should have been insured pun memakai pola kalimat pasif, yang berarti kamu dulu seharusnya diasuransikan. Nah, yang tepat berarti yang D nih. You should have insured karena berarti dulu seharusnya kamu mengasuransikan mobil kamu. Jadinya kalau kejadian kayak sekarang, mobilnya dicuri, kamu bisa dapat asuransi. Satu fungsi dari should have plus verb 3 ini maknanya itu kamu di masa lalu tidak melakukan hal itu. Tapi hal itu justru seharusnya yang kamu lakukan. Ini udah bener ya berarti untuk melengkapi dialog itu. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Di sini secara sekilas kita bisa menebak kalau soalnya tentang gramatika, tepatnya tentang models. Dilihat dari pilihan jawabannya. Sekarang kita baca dulu konteks dialognya. Si A bilang, I've lost a lot of money by investing it in your friend's business. Artinya, aku kehilangan atau rugi banyak uang gara-gara berinvestasi di bisnis teman kamu. Si B membalas, I'm sorry to hear that. You bla 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 about his business. Artinya, aku turut sedih mendengarnya kamu bisnis dia. Seperti nomor sebelumnya, kita sebaiknya coba satu persatu mana tanggapan yang paling masuk akal, kontekstual, juga memiliki gramatika yang benar. Nah, kalau kita coba jawaban yang B, kalimat tanggapan itu akan jadi you should have consulted me about his business, yang artinya kamu dulu di sini maksudnya sebelum berinvestasi ya, konsultasi dulu sama aku tentang bisnis dia.
Nah, ini cocok untuk melengkapi kalimat itu ya. Jadi jawaban ini paling kontekstual dan gramatikanya pun benar, yaitu should have plus verb 3, ngomongin tentang masa lalu. Next ke nomor 12. Nomor ini masih tentang grammar. Coba dibaca baik-baik dulu ya dialognya. Di dialog pertama ini, A minta B untuk menjemputnya pukul 2 siang besok. Besok berarti kita pakainya future tense. Si B ternyata nggak bisa jemput, I'm sorry I can't, katanya. Nah, kita harus milih kalimat yang sesuai konteks dan gramatikanya. Seperti yang dibilang tadi, kita butuh kalimat yang pakai future tense. Dari kelima opsi, yang pakai future tense, yaitu pilihan B pakai will be teaching, dan E will have done teaching. Kita cobain satu-satu mana yang lebih tepat. Kalau yang E, I will have done teaching, artinya aku akan selesai mengajar jam segitu, jam 2. Ini secara grammar emang benar. Tapi secara konteks kurang tepat nih, karena dia kan asalnya nolak, I can katanya, nggak bisa jemput jam 2 siang. Berarti dia kemungkinan masih mengajar, dan kemungkinan masih mengajar itu dipenuhi oleh opsi B, will be teaching. Jam 2 besok aku akan sedang mengajar, makanya dia nggak akan bisa jemput si A. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang B ya. Selanjutnya, nomor 13, masih tentang grammar. Kita langsung lihat dialognya. Bisa di-pause dulu ya videonya supaya kalian bisa baca dulu dengan santai. Nah, di sini si A meminta tolong sama si B untuk menyampaikan pesan ke saudara si B untuk bertemu A di perpustakaan. Si B membalas, sure, okay. Mana kata-kata yang paling tepat secara grammar dan konteks untuk melengkapi dialog si B? Karena si B bilang oke, berarti dia akan memberitahu saudaranya tentang pesan si A. Di antara kelima opsi yang artinya akan memberitahu adalah B, will tell. Udah sih, gampang aja ya kalau yang nomor ini. Lanjut ke nomor 14. Soal ini membahas tentang correlative conjunction both and. Nah, both and ini digunakan untuk menunjukkan hubungan dua benda. Jadi kata bendanya harus lebih dari satu. Di soal ini disebutin both oats and bla 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 can endure severe winter weather. Kata benda yang pertama berarti udah disebutkan, yaitu si oats. Gandum artinya ya. Berarti kata sesudah and juga harus kata benda. Yang bukan kata benda di antara 5 opsi itu adalah consuming rye, pilihan yang D, dan to consume rye. Ini bukan kata benda. Jadi kita bisa eliminasi 2 pilihan itu. Selanjutnya, kalau kita milih rye consumption atau rye plantation, kurang tepat karena both bla 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 and digunakan untuk 2 kata, sedangkan kalau kita pilih yang consumption atau plantation, jadinya dihitungnya cuma consumption sama plantationnya aja. Jadi dibikin misalkan plantation, both oats and rye plantation, penanaman gandum dan gandum hitam. Jadi dihitungnya plantationnya aja nih, nggak dihitung 2. Jadi sisanya yaitu yang rye. Kalau misalkan kita bilang both oats and rye, berarti dihitungnya oats 1, rye 1. Berarti ada dua pilihan kan, 2 kata benda. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, both oats and rye. Selanjutnya, nomor 15. Kali ini masih membahas tentang correlative conjunction, tapi tentang either. Baca dulu kalimatnya ya. Fainting can result from either a lack of oxygen or bla bla bla. Di dalam kalimat ini, kita harus memilih frasa yang tepat yang sesuai dengan aturan either. Either juga mirip dengan both and. Digunakan untuk menghubungkan 2 hal. Si 2 hal ini harus ditulis dalam bentuk gramatika yang sama. Nah, di soal ini kita udah melihat satu hal yang akan dihubungkan, yaitu a lack of oxygen. Berarti frasa sesudah or harus ditulis dengan gramatika yang serupa dengan a lack of oxygen.
A lack of oxygen itu artinya kekurangan oksigen. Sekarang kita coba satu persatu mana yang memiliki struktur grammar yang sama dengan a lack of oxygen. Pilihan B dan E bisa kita eliminasi karena dimulai dengan preposisi ya. Yang B dimulai dengan from, yang E dimulai dengan to. Jadi kita bisa hapus ini karena udah nggak sesuai secara grammar. Selanjutnya, losing blood pun pilihan yang C nggak sama karena hal pertama tidak ditulis dengan gerund. Gerund itu yang verb ing ini dibikin kata benda. Nggak sama dengan a lack of oxygen. Yang tersisa cuma opsi A blood loss, dan opsi D, a loss of blood. Kalau diartiin yang A adalah kurang darah, sementara yang D kekurangan darah. Mana nih yang sama? Tadi yang kita artiin a lack of oxygen yaitu kekurangan oksigen. Berarti yang paling tepat adalah kekurangan darah yaitu a loss of blood. Yang sama gramatikanya. Jadi yang benar adalah opsi D. Lanjut ke nomor 16. Nah, yang nomor 16 pun sama kayak sebelumnya nih tentang either. Kita lihat di sini setelah kata either ada common law. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, abis or berarti harus sama dengan kata yang abis either. Kita tinggal cari aja nih yang bentuknya sama dengan common law. Coba dibaca satu-satu. Kelihatan kan? Yang paling mirip sama common law yang mana? Yaitu civil law. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor selanjutnya. Nomor ini pun membahas correlative conjunction, tapi not only sama but also. Di sini kita harus menganalisis mana yang secara gramatika, secara struktur harus diperbaiki. Kita lihat kata-kata yang digaris bawahi ya. Yang A ada composes, not only. Komposisnya nggak ada masalah, karena my cousin itu kalau di pronounnya yaitu orang ketiga. Yang kalau di simple present tense itu si kata kerjanya harus ditambah S. Udah bener S atau ES. Tapi kita lihat nih not only-nya, habis not only-nya. Sama kayak both dan either, kata setelah not only dan but also, not only dan but also bentuknya harus sama. Kita lihat di sini sesudah not only yaitu the music. Kata benda ya, noun. Sementara setelah but also adalah sings. Sings itu masuknya adalah verb atau kata kerja. Jadi nggak sama kan? Harusnya sama. Sebaiknya kalau mau diperbaiki not only-nya itu digeser ke sebelum composes. Jadinya, my cousin not only composes but also sings. Dua-duanya kan jadi verb jadinya. Nah, berarti yang salah itu yang mana? Yaitu kita nggak usah ngelihat lagi yang C, D, E karena yang A aja udah salah. Yaitu yang A ya jawabannya. Yang kita perbaiki tadi. Next, nomor 18. Di nomor ini kita lihat ada teks formulir. Judulnya Job Fair Registration Form. Yaitu formulir pendaftaran bursa kerja. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya supaya kita bisa baca formulir itu dengan lebih fokus. Di nomor 18 ditanyakan untuk siapakah formulir tersebut. The form is for. Coba kita lihat ke teksnya sekarang. Bisa di-pause dulu supaya bacanya lebih santai. Dilihat dari isinya ada keterangan tentang full name, nama diri, nama universitas, nama fakultas, dan area kerja yang diinginkan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa formulir ini harus diisi oleh orang yang sudah lulus dari universitas atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai university graduates. University graduates itu adalah pilihan yang B, jadi jawabannya yang B. Next, nomor 19. Nomor ini menanyakan alasan mengapa penulis atau pembuat formulir menambahkan if other, please specify. Yang kalau di bahasa Indonesia itu artinya jika yang lain atau jika tidak ada di dalam daftar, silakan tulis sendiri. Kira-kira gitu terjemahan lepasnya ya. Dari terjemahan ini kita bisa nebak jawabannya. Kalau kita lihat satu persatu jawabannya, yang paling masuk akal itu opsi C, yaitu untuk mengakomodasi
para pelamar kerja atau para lulusan yang universitasnya tidak terdaftar tadi di formulir. Jadinya bisa ditulisin di kolom yang kosong. Next, ke nomor PG yang terakhir, yaitu masih dari teks yang tadi ya, yang formulir yang tadi. Arti soalnya kita artikan aja langsung ya, yaitu jika kamu adalah lulusan dari sosiologi, kamu kemungkinan besar akan memilih atau menceklis fakultas apa pada formulir tersebut. Seperti kita tahu, secara umum sosiologi adalah cabang dari ilmu sosial. Nah, jadi kemungkinan besar atau hampir pasti sih ya, lulusan sosiologi akan memilih atau menceklis, coba kita lihat lagi teksnya. Menceklis tentang apa nih? Sains? MIPA? Enggak. Hukum? Enggak. Business and economics? Enggak. Education? Enggak juga. Social sciences, sesuai dengan namanya, sosiologi adalah ilmu sosial. Jadi, yang paling mungkin jurusan sosiologi akan menceklis fakultas social sciences yang D. Oke, sekarang kita pindah ke soal esai. Ada 5 nomor untuk latihan kali ini ya. Tapi kita baca dulu soalnya satu persatu karena biar bisa lebih fokus baca teksnya. Yang pertama, kita lihat dulu nih. What is the passage about? Nah, soal yang pertama menanyakan main idea dari keseluruhan teks. Jadi kita harus cari kalimat yang paling mewakili gagasan utama dari keseluruhan teks. Oke, sekarang kita baca ya. Coba kita gabungkan ide utama dari tiap paragraf. Semuanya ada 3 paragraf nih. Yang pertama, kalau dibaca baik-baik bisa di-pause dulu. Yang pertama yaitu pengenalan tentang objek yang akan dideskripsikan, yaitu Maimun Palace. Sementara itu, paragraf kedua menceritakan tentang arsitektur dari Maimun Palace. Ini terlihat dari kata-kata European influence, unique architecture, ada apa lagi? Persian style, which is often found in buildings. Berarti yang kedua itu main idenya adalah tentang arsitektur dari Istana Maimun. Dan paragraf terakhir menjelaskan tentang interior dari Maimun Palace. Di sini disebutin apa aja yang ada di dalam Istana Maimun nih. Contohnya apa aja? Ada berapa lantai, ada kamarnya, ada berapa aja ruangannya. Terus di dalamnya tuh furniture-nya apa aja, ada cabinets, tablets, chairs, lamps, sebagainya. Berarti ini ngebahas tentang, di paragraf 3 ini ngebahas tentang interior dari Maimun Palace. Nah, kesimpulannya apa nih? Ketiga paragraf ini mendeskripsikan tentang, semuanya memiliki kesamaan, yaitu mendeskripsikan tentang Maimun Palace. Jadi kita bisa tulis nih, this text describes Maimun Palace. Next, ke nomor 2. What is the main idea of paragraph 2? Nah, soal ini menanyakan tentang ide utama tapi hanya di paragraf kedua. Tadi kita udah bahas di nomor 1. Di paragraf kedua itu membahas tentang arsitektur Maimun Palace. Buktinya dari apa? Dari kata-kata pertamanya nih, unique architecture is the main attraction of the Maimun Palace. Yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelasnya. Misalnya, di kalimat yang European influence disebutin bahwa di lorong atau ruang tamu terlihat sekali ada pengaruh Eropanya, tapi atapnya seperti gaya Persia. Nah, jadi gimana ini kita nulisnya? Kita bisa aja nulisnya bebas sih sebenarnya, cuma isinya harus sama, intinya sama. Kalau contohnya aja ya, contohnya tuh misalnya the second paragraph describes the unique architecture of Maimun Palace. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya, when was the Maimun Palace completed? Soalnya menanyakan kapan Maimun Palace selesai dibangun. Ini tadi bisa kita lihat di paragraf pertama, yaitu yang tentang mengenalkan Maimun Palace. Bisa dibaca lagi kalau belum yakin. Di paragraf ini disebutin bahwa Istana Maimun diselesaikan pada kira-kira
tahun 1888. Ini di kalimat ke-2. Located in the area of Jalan Brigjen Katamso, this magnificent palace was completed around 1888. Jadi untuk jawabannya kita bisa tulis Maimun Palace was completed in around 1888. Next, nomor 4. Where can people find the European influence in the Maimun Palace? Pertanyaannya diterjemahkan, di mana orang bisa melihat pengaruh Eropa pada bangunan Istana Maimun? Ini tadi kita udah bahas di paragraf kedua, tapi kita lihat lagi teksnya untuk lebih meyakinkan. Di paragraf kedua disebutin, European influence is evident in the hall or living room, windows, doors, and stairs. Artinya, pengaruh Eropa terlihat sekali di lorong atau ruang tamu, jendela, dan tangga. Jadi, untuk jawabannya kita bisa menulis the European influence can be seen in the hall, living room, windows, and stairs in Maimun Palace. Yang terakhir, nomor 5. Akhirnya, kita sampai di soal esai yang terakhir nih. Kita artiin dulu pertanyaannya ya. If you were a tourist guide who wanted to use this text as a guide for the tourists, what information would you add? Jika kamu adalah pemandu wisata yang ingin menggunakan teks ini untuk para turis, informasi apa yang akan kalian tambahkan? Nah, kita di sini harus sadar, harus memahami, harus membayangkan bahwa teks ini ditujukan untuk para turis. Jadi, sebaiknya kita menambahkan informasi yang berguna bagi turis yang ingin berkunjung ke Maimun Palace. Bayangin aja kalian jadi turisnya. Info apa sih yang kalian cari sebelum mengunjungi suatu tempat? Seperti itu. Mungkin kalian akan mencari tahu tentang kesatu, lokasinya di mana nih? Kedua, transportasi umum apa yang bisa menjangkau tempat tersebut. Yang ketiga mungkin jadwal tempatnya buka atau tutupnya kapan nih. Terus kita juga akan nyari tahu tentang misalkan apakah si istananya berbayar atau enggak gitu. Maksudnya kita masuk ke situ pakai tiket atau enggak kayak gitu. Kita bisa membayangkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalkan keempat hal yang tadi disebutin udah ada, rasanya kita sebagai turis pun bisa memantapkan diri untuk bisa datang ke tempat itu kan. Jadi kalian bisa tulis di jawaban kalian, misalnya kita harus pakai conditional yang kedua ya, yang membayangkan tapi ternyata kenyataannya enggak. If I were, berarti ya bukan if I was. If I were the tourist guide, I would add the information about the location of the place, the public transportation that could reach the place. Yang ketiga, the opening hours and the ticket price or ticket buying procedure. Ini hanya contoh ya, kalian bisa membebaskan diri dalam menuliskan jawabannya asalkan isinya secara konteks tepat, secara isinya logis dan masuk akal, dan secara gramatika benar. Kalau kalian mengindahkan hal-hal itu, insya Allah kalian bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, itulah pembahasan soal penilaian akhir semester Bahasa Inggris semester 1 kelas 10. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk video latihan soal pelajaran yang lainnya, cek aja di channel kami ya. Terima kasih. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.